Bab 4390. Pendekatan yang merangsang. Kali ini Erikin bahkan lebih waspada. Jika tidak memiliki apapun untuk dikatakan, pasti ada sesuatu yang lebih mencurigakan lainnya. Semakin mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, semakin membuktikan bahwa ada sesuatu yang penting yang sedang terjadi. Wanita ini juga sudah tahu sebelumnya bahwa Vinola Su tidak ada di sini. Jadi apa sebenarnya yang dia rencanakan? Putri, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat dan pergilah setelah itu. Aku sedang sibuk memulihkan kerohanian. Erikin berkata dengan nada pengusiran yang kasar. Apa yang ingin aku katakan adalah tentang pemulihan kerohanian. Susan Xiong mengatakan itu, menyerahkan sebuah slip giok kepada Erikin. Mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan kerohanianmu, maka aku secara khusus meminta para tetua untuk menemukan cara yang bisa merangsang pemulihan kerohanian. Merangsang pemulihan kerohanian. Erikin mengambil slip giok dan memindainya. Tidak perlu dikatakan lagi. Ini adalah metode yang belum pernah dilihat sebelumnya. Itu adalah formula penyembuhan yang mirip dengan formula yang merangsang potensi dan membantu kultivator untuk meningkatkan dirinya atau bisa mempercepat penyembuhan. Sederhananya, kultivator dibuat untuk merasakan semacam rangsangan, baik di ujung kehidupan atau kematian, atau ketika sesuatu yang istimewa sudah dekat. Ini adalah cara untuk memaksa kultivator untuk melepaskan potensinya dan melakukan keajaiban. Sebagai contoh, jika seorang kultivator tidak pandai dalam ilmu sihir, dia akan dilemparkan ke dalam lingkungan yang penuh dengan api, dan jika dia tidak dapat berjalan menjauh dalam kurun waktu yang sangat cepat, maka dia akan dibakar hidup-hidup. Di bawah rangsangan hidup dan mati, beberapa kultivator akan menyelesaikan terobosan diri dan menerobos beberapa penghalang kultivasi sebelumnya. Nah, itu metode yang bagus, bukan? Susan Xiong mengatakan. Metode ini sedikit mirip dengan caraku yang pernah mencerahkan 5 elemen sumber energi. Erikin menganggukkan kepalanya. Dia mengingat saat dia membenamkan dirinya dalam air laut untuk segera memahami sumber energi air dan telah menyebarkan reikinya, hanya menyisakan kerohaniannya untuk merasakan arusnya. Dia hampir saja menenggelamkan dirinya sendiri pada waktu itu. Pencerahan sumber energi emas selanjutnya juga dirangsang oleh penceritaan kakak ketiga yang menceritakan tentang perbuatan kakak keduanya, Vendikin, yang pada akhirnya menuntun Erikin pada pencerahan sumber energi emas dalam waktu yang singkat. Tentu saja, jenis rangsangan Erikin bersifat pasif. Di sisi lain, metode ini membutuhkan penggunaan pil dewa untuk mencapai efek stimulasi aktif. Metode itu sendiri memang memiliki logikanya sendiri. Potensi kultivator tidak terbatas. Metode ini adalah untuk merangsang kekuatan yang bahkan belum ditemukan oleh orang itu sendiri. Pada penilaian pertama, tampaknya ada sesuatu yang terlalu banyak dipikirkan. Mungkinkah Susan Xiong tidak memiliki niat lain, bahwa dia terlalu acuh tak acuh, terlalu memikirkan yang tidak-tidak? Hanya saja, apakah metode ini bisa berhasil apabila digunakan pada cedera kerohanian seseorang? Sebenarnya cukup mudah untuk membuktikannya. Coba saja. Ketika Erikin selesai membacanya, Susan Xiong menyeletuk pelan. Bagaimana cara mencobanya? Erikin mengatakan. Pernahkah kamu mendengar bahwa beberapa kultivator menjadi mati hidup karena mereka keluar dari kerasukan iblis? Susan Xiong memberikan sebuah contoh. Jiwa dewa para kultivator ini tertutup, hidup tetapi seolah-olah mati. Beberapa orang yang hidup hanya tinggal setengah mati sampai akhir hayatnya, sementara yang lain dirangsang oleh kekuatan eksternal untuk bangun kembali. Mengenai metodenya, bervariasi dari orang ke orang, seperti orang yang dicintai yang terus-menerus melakukan transmisi suara, mengingat masa lalu.
atau menempatkannya di tempat yang penuh dengan monster iblis untuk terus-menerus merangsang sarafnya. Aku pernah mendengarnya. Coba ceritakan bagaimana caranya. Eric Kin mengatakan, kerohanian terluka bukan halangan untuk situasi tertentu dan tidak bisa melemparkan dirinya ke tempat yang penuh bahaya dan membiarkan dirinya hidup di atas kerohanian. Khawatirnya dia akan segera mati. Gampang saja. Mendengar hal ini, Susan Xiong tersenyum. Sesuatu yang lain tiba-tiba muncul di matanya yang berair. Aku kira kamu masih belum tersentuh. Apa yang akan kamu lakukan? Eric Kin terkejut dan langsung mengencangkan bajunya. Tidak, apa kamu juga sama? Apa kamu akan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kepadaku? Hentikan, jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku hanya memikirkan cara yang bagus untuk merangsang kerohanianmu. Susan Xiong tertawa, lalu melompat dari kursinya dan mendarat di satu sisi. Segera setelah itu, Eric Kin menemukan benang spiritual yang langsung mengikat seluruh tubuhnya, benar-benar membuatnya terikat ke kursi, membuatnya hanya bisa menatap ke arah Susan Xiong. Susan Xiong, apa yang sedang kamu lakukan? Eric Kin mengerutkan kening, lalu melihat Susan Xiong melambaikan tangannya dan sebuah tirai cahaya menyebar di sekelilingnya. Di dalam ruangan, sebuah simpul kecil terbentuk, meninggalkan sosok Susan Xiong yang kabur di dalam tirai cahaya tersebut. Bocah sialan, pil mujarab yang aku buat sebelumnya ada di atas mejamu. Jika nanti kerohanianmu bisa menembus tirai cahaya, kamu bisa melihat sesuatu yang bagus. Susan Xiong mengatakannya dengan sentuhan godaan. Kemudian, melalui keburaman tirai cahaya, Eric Kin melihat sosok tinggi Susan Xiong dengan pakaian yang dia lepaskan sepotong demi sepotong. Astaga! Kulit kepala Eric Kin terasa geli dan hampir saja dia mimisan. Harimau betina ini terlalu gila. Dia menyingkapkan pakaian yang dikenakan hanya dengan berbatas tirai cahaya, kemudian menggunakannya untuk merangsang kerohanianku, memancing Eric Kin untuk melihat ke arahnya. Meskipun harus dikatakan bahwa itu adalah ide yang gila, Susan Xiong melakukan hal yang tidak kecil. Tubuhnya yang sempurna memiliki alasan untuk membuatnya melakukannya dengan percaya diri. Namun jika dia sudah melakukan ini dan masih tidak bisa merangsang kerohanian, dia tetap merangsang Eric Kin. Seandainya ada orang yang melihat, bukankah Eric Kin tidak akan bisa membersihkan nama baiknya? Berhenti, berhenti, berhenti. Eric Kin, yang tidak bisa berkata-kata, melepaskan diri dari ikatannya dengan sebuah goyangan yang kuat. Putri, aku menghargai kebaikanmu. Tapi semua ini tidak akan berhasil menyembuhkan kerohanianku. Kamu bahkan belum mencobanya. Kerohanianku rusak parah, merangsangnya dengan keras sekarang sama saja dengan menambah luka pada cedera. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Dia seperti orang yang kakinya patah. Jika memaksanya berlari dengan ancaman pisau di belakangnya, dia tidak bisa berlari meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Baiklah. Susan Xiong melambaikan tangannya tanpa daya dan tirai cahaya menghilang. Tunggu, kamu pakai. Eric Kin kembali dilanda kegelisahan. Namun dia segera menyadari bahwa Susan Xiong berpakaian lengkap. Itu berarti wanita itu menggoda dirinya sendiri melalui tirai cahaya. Bukankah disayangkan melihatku berpakaian lengkap? Susan Xiong berkata sambil tersenyum ceria. Tapi aku sudah melakukan jasa besar untukmu dengan menyerahkan tubuhku untuk merangsangmu. Jadi itu bagus untukmu, bukan? Dan metode ini, bahkan jika kamu tidak dapat menggunakannya sekarang, ketika kerohanianmu pulih, kamu mungkin tidak akan bisa menggunakannya. Atau aku akan melakukannya lagi ketika dibutuhkan. Aku pasti akan memainkannya secara nyata saat itu. Berhenti. Aku menghargai kebaikanmu. Katakan apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku.
Keringat Erik Kin bercucuran di dahinya dan dia melambaikan tangannya. Bukan apa-apa. Baiklah kalau begitu aku akan pergi. Meskipun itu adalah kamarnya, Erik Kin sedikit takut untuk tinggal di sini. Tunggu, tidak ada apa-apa. Ini hanya tentang batu roh yang kamu menangkan. Bisakah kamu meminjamkannya terlebih dahulu? Susan Xiong berkata dengan batuk ringan. Kekurangan batu roh, jenis teknik apa yang sebenarnya kamu latih? Erik Kin sedikit terkejut. Batu roh yang dia dapatkan hampir mencapai 100 juta buah. Susan Xiong tidak mungkin sampai kekurangan. Namun saat ini dia ingin meminjamnya. Intinya ini sangat penting bagiku. Jadi jika kamu membutuhkannya juga, berikan saja setengahnya. Susan Xiong memohon. Serah. Tanpa menunggu Susan Xiong selesai dengan perkataannya, Erik Kin langsung melempar tas penyimpanan ke arahnya. Ambil sebanyak yang kamu butuhkan. Apa kamu benar-benar memberikan semuanya kepadaku? Semudah ini, aku belum mengatakan berapa lama aku akan mengembalikannya kepadamu. Susan Xiong menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan sedikit emosi. Bersambung.